Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Debira Aulia, and on this content I will try to interpret the video from Nawal Hadaki about how long it takes to change your life. Pernahkah kamu berpikir sebelum tidur, besok adalah hari yang akan kamu ubah? Besok adalah hari saya bangun pagi-pagi, sarapan sehat, pergi jogging pagi, menghirup udara segar. Besok adalah harinya saya ingin berubah menjadi siapa saya, benar-benar ingin menjadi versi terbaik dari diri saya. Sementara perubahan tidak datang dengan mudah, Anda harus memasukkan kebiasaan tertentu dalam hidup Anda yang pada akhirnya akan membuat Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Juga akan Anda miliki untuk menghilangkan kebiasaan tertentu yang menghalangi jalan Anda dengan baik. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama? Kebanyakan orang memberitahu Anda bahwa dibutuhkan tepat 21 hari bagi seseorang untuk membentuk kebiasaan atau menghilangkan kebiasaan yang lama. Saya ingat sekali di sekolah menengah, salah satu guru saya mengatakan kepada saya bahwa dibutuhkan tepat 21 hari bagi saya untuk membentuk kebiasaan baru. Dan saya pikir ini adalah kesempatan saya untuk menjadi pembuat tempat tidur. Saya pikir untuk 21 hari ke depan, alih-alih bangun setiap hari dan berteriak, Ibu, kemudian jangan lupa untuk merapikan tempat tidur saya hari ini. Saya pikir saya akan melakukannya sendiri. Hari demi hari, pagi-pagi jam 6 pagi, bahkan pada hari saya terlambat, saya bangun setiap pagi dan saya merapikan tempat tidur saya dan saya benci setiap detik itu. Dan pada hari ke-22 saya membuka mata saya dan hal pertama yang saya lakukan adalah mengatakan, Ibu, tolong jangan lupa untuk merapikan tempat tidur saya hari ini. Saya berhenti dan tentu saja itu diharapkan dan saya pikir baik-baik saja. Mungkin saya hanya akan sedikit lebih buruk dalam hidup daripada pembuat tempat tidur. Apapun saya tidak melebih-lebihkan jika saya mengatakan bahwa teori 21 hari ini adalah mitos paling terkenal di dunia pengembangan diri. Mari selami sedikit teori kita untuk memahami dari mana angka 21 berasal dan alasannya penyebarannya di buku dan kursus pengembangan diri. Dr. Maxwell Maltz adalah seseorang ahli bedah plastik di tahun 1950-an ketika dia mulai memperhatikan pola aneh di antara pasiennya, misalnya dalam operasi hidung di mana dia melihat bahwa pasien membutuhkan waktu tepat 21 hari untuk membiasakan diri untuk mulai melihat hidung barunya. Juga diperhatikan bahwa jika seorang pasien memiliki kaki pelindung yang diamputasi, pasien akan mengakui perasaan anggota tubuh baru mereka selama tepat 21 hari sebelum mulai terbiasa dengan kondisi baru mereka. Dr. Mas menerbitkan teorinya dalam sebuah buku yang menjadi sangat terkenal di era itu dan terjual habis 30 juta eksemplar, dan di sini konflik mulai muncul. Dan orang-orang masuk akal mengapa orang mulai mempercayai teorinya. Mengapa? Nomor 1, nomor 21 dianggap sebagai sumber waktu singkat dan itu juga dianggap sebagai sumber godaan yang berarti sesuatu yang Anda dapat melakukan. Nomor 2, nomor 21 juga cukup lama untuk dipercayai, tantangan yang sulit dapat, tapi bukan tidak mungkin. Maksud saya, siapa yang tidak suka mengubah seluruh hidup mereka hanya dalam 21 hari? Tidakkah Anda suka untuk mulai bangun pagi-pagi setiap hari? Tidakkah Anda suka untuk mulai memasak resep sehat? Tidakkah Anda suka mulai minum smoothie yang aneh? Dan semuanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kami akan melakukannya dalam sekejap. Jadi benarkah kita benar-benar dapat mengubah hidup kita dalam 21 hari? Saya tahu kedengarannya sangat menarik, tetapi sebenarnya ada beberapa faktor yang harus Anda pertimbangkan untuk dapat memperkirakan waktu yang Anda perlukan untuk membentuk kebiasaan baru atau menyingkirkan racun lama. Nomor 1 adalah kompleksi atas tujuan Anda. Jika saya memutuskan untuk mulai makan buah setiap hari yang dianggap sebagai kebiasaan sederhana, saya mungkin memakan waktu lebih sedikit daripada jika saya ingin peroleh keterampilan atletik yang kompleks seperti service tenis. Nomor 2,
Konsistensi perilaku mempengaruhi kecepatan akuisisi. Saya mengulangi perilaku tertentu selama 3 menit sehari berbeda dari teman saya mengulangi perilaku yang sama selama 30 menit sehari. Jadi kami ingin menjernihkan berapa lama kami akan membentuk yang baru kebiasaan atau membuang yang lama. Dan apakah ada penelitian yang dapat diandalkan, yang dapat kita andalkan? Jawabannya adalah iya. Ada penelitian terkenal oleh psikolog Pilipali berjudul Bagaimana Kebiasaan Terbentuk. Penelitian diikuti 96 orang selama periode 12 minggu. Setiap orang memilih kebiasaan 12 minggu ubah untuk dikerjakan seperti minimum 3 gelas air sebelum makan siang atau berlari selama 15 menit setelah makan malam. Setelah 12 minggu, data dianalisis untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk beralih dari kebiasaan lama untuk memulai tanpa sadar melaksanakan yang baru. Dan setelah 12 minggu, kami menemukan bahwa dibutuhkan sekitar 2-8 bulan agar tugas menjadi kebiasaan dan 66 hari tepatnya perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan sebagai besar disebabkan oleh tugas itu sendiri. Orang dan keadaan mereka karena beberapa mampu membentuk kebiasaan dalam waktu 18 hari, sementara yang lain memakan waktu 254 hari. Jadi menurut psikologi kali, jika Anda ingin mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menyingkirkan yang lama, kebenaran adalah bahwa Anda memungkinkan memerlukan 2 hingga 8 bulan dan bukan hanya 21 hari, teman-teman. Apakah itu 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, tidak masalah. Tidak masalah berapa lama waktu yang dibutuhkan sebanyak yang dibutuhkan sebanyak apapun. Yang penting Anda harus memulai hari ini, dan setelah Anda mulai, pastikan untuk mempertahankan kebiasaan baru Anda, menjadikan bagian dari jadwal yang Anda mengatur, pengingat menciptakan lingkungan yang mendukung. Dan yang paling penting, Anda tidak harus sempurna. Membuat kesalahan sekali atau 2 kali tidak memiliki efek yang bertahan lama pada perilaku Anda. Sebenarnya itu akan memberi Anda waktu untuk tidak terburu-buru melakukan hal-hal yang Anda harus memberi diri Anda waktu dan tidak hanya terburu-buru menjadi perawan yang lebih baik. Jika saya ingin menjadi orang yang lebih baik, saya harus berkomitmen pada sistem dan merangkul proses seperti itu. Saya akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan kecil daripada terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Perubahan tidak terlalu mudah dan tidak selalu sederhana, tetapi dengan dedikasi yang cukup, kebiasaan pun dapat dibentuk kembali. Jadi jika Anda benar-benar menginginkan ia menjadi versi terbaik dari diri Anda, bangunlah hari ini dan mulai mengerjakannya. Saya berjanji Anda akan sampai di sana. Terima kasih.